Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Perkenalkan, saya Nur Izzatil Lahmi, mahasiswi dari Program Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri Samarinda. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari makalah saya yang berjudul Pancasila sebagai Ideologi Budaya, guna memenuhi tugas individu mata kuliah Pancasila. Dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat, kita pasti berpegangan teguh pada ideologi Pancasila. Pancasila telah diterima sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Pembudayaan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari telah dijalankan. Kemajemukan di Indonesia rawan perpecahan. Namun demikian, masih banyak kelemahan yang masih perlu diperbaiki. Di antaranya, berkembangnya korupsi, kolusi, dan nepotisme yang membudaya, dan disiplin nasional yang semakin menurun. Kehidupan masyarakat agak cenderung ke arah individualistis, materialistis, konsumtif, dan makin berkurangnya keteladanan perpijakan Pancasila. Perpijakan pada ketentuan dan kelemahan yang kita miliki, sebagaimana diutarakan di atas, maka perlu adanya pemahaman nilai budaya Pancasila sebagai ideologi bangsa. Pada dasarnya, konsep paradigma sosial besar manfaatnya, oleh karena konsep ini mampu menyederhanakan dan menerangkan suatu kompleksitas fenomena menjadi seperangkat konsep dasar yang utuh. Paradigma tidaklah statis, karena ia sewaktu-waktu dapat berubah jika paradigma yang lain tidak mampu untuk menunjukkan fenomena saat ini. Pengembangan dan pendalaman ini amat urgent, oleh karena amat sukar membayangkan akan adanya sebuah Indonesia yang dalam segi amat majemuk tanpa dikaitkan dengan Pancasila. A. Pengertian nilai. Nilai dalam bahasa Inggris adalah value. Nilai masuk dalam bidang kajian filsafat, yaitu filsafat nilai. Istilah nilai dalam bidang filsafat dipakai untuk menunjukkan kata benda yang abstrak, yang artinya worth atau keberhargaan, dan juga bisa disebut dengan goodness atau kebaikan. Nilai sendiri memiliki banyak arti bagi beberapa tokoh. Yang pertama, menurut Ralph Perry, value as any object of any interest. Maknanya adalah bahwa nilai sebagai suatu objek dari suatu minat individu. Menurut John Dewey, maknanya adalah bahwa sesuatu bernilai apabila disukai dan dibenarkan oleh sekelompok manusia atau sosial. Dalam hal ini, Dewey mengutamakan kesepakatan sosial atau masyarakat antara manusia dan termasuk juga negara. Menurut Cooperman, nilai adalah patokan normatif yang mempengaruhi manusia dalam menentukan pilihannya di antara cara-cara tindakan alternatif. Menurut Gordon Allport, nilai adalah keyakinan yang membuat seseorang bertindak atas dasar pilihannya. Sedangkan menurut Clutchcon, nilai adalah konsepsi dari apa yang diinginkan yang mempengaruhi pilihan terhadap cara, tujuan antara, dan tujuan akhir tindakan. Sedangkan menurut Mulyana, nilai adalah rujukan dan keyakinan dalam menentukan pilihan. Dan yang terakhir, menurut Purwo Darminto mengatakan nilai dapat diartikan dalam 5 hal. Yang pertama, harga dalam taksiran, harga sesuatu, angka kepandaian, kadar mutu, dan sifat-sifat yang penting. Selanjutnya, dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa nilai adalah sesuatu yang penting, baik, dan berharga. Menilai berarti menimbang, suatu kegiatan yang menghubungkan sesuatu dengan yang lain, dan kemudian mengambil keputusan sesuatu itu dianggap mempunyai nilai jika sesuatu itu dianggap penting, baik, dan berharga bagi kehidupan umat manusia, baik ditinjau dari segi religius, politik, hukum, moral, etika, estetika, ekonomi, maupun sosial budaya. Selanjutnya, B. Pembahasan. Pancasila pada hakikatnya bersifat humanistik karena memang Pancasila itu bertolak dari hakikat dan kedudukan kodrat manusia itu sendiri. Hal ini sebagaimana tertuang dalam sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Oleh karena itu, pembangunan sosial budaya harus mampu meningkatkan harkat dan martabat manusia, yaitu menjadi manusia yang berbudaya dan beradab.
Berdasar sila pertama, yaitu Persatuan Indonesia, pembangunan sosial budaya dikembangkan atas dasar penghargaan terhadap nilai sosial dan budaya-budaya yang beragam seluruh wilayah Nusantara menuju pada tercapainya rasa persatuan sebagai bangsa. Dengan demikian, pembangunan sosial budaya tidak menciptakan kesenjangan, kecemburuan, diskriminasi, dan ketidakadilan sosial. Pancasila sebagai paradigma pengembangan sosial dapat diartikan bahwa Pancasila itu bersifat sosial bangsa dalam cita-cita bersama yang ingin diwujudkan dengan menggunakan nilai-nilai dalam Pancasila. Adapun pemahamannya sebagai berikut. Yang pertama, penerapan dan pelaksanaan keadilan sosial mencakup keadaan politik, budaya, agama, dan ekonomi dalam kehidupan sehari-hari. Kedua, mementingkan kepentingan rakyat atau demokrasi bila mana dalam pengambilan keputusan. Dan yang terakhir, melaksanakan keadilan sosial dan penentuan prioritas kerakyatan berdasarkan konsep mempertahankan persatuan. Selanjutnya, dalam pencapaian tujuan keadilan menggunakan pendekatan kemanusiaan yang adil dan beradab, nilai-nilai keadilan sosial, demokrasi, persatuan, dan kemanusiaan atau keadilan dan keberadaban tersebut bersumber pada nilai ketuhanan yang Maha Esa. Di era globalisasi informasi seperti sekarang ini, implementasi tersebut perlu diperbaiki ke dalam perwujudan masyarakat, warga atau civil society yang mencakup masyarakat tradisional atau berbagai asal etnik, agama, dan golongan, masyarakat industrial, dan masyarakat purna industrial. Dengan demikian, nilai-nilai sosial politik yang dijadikan moral baru masyarakat informasi adalah nilai toleransi, nilai transparansi hukum dan kelembagaan, nilai kejujuran dan komitmen atau tindakan sesuai dengan kata, serta bermoral. Selanjutnya, C. Hubungan antara Pancasila dengan keanekaragaman budaya di Indonesia. Indonesia memiliki budaya yang unik dan berbeda-beda. Namun, tanpa alat pemersatu bangsa yaitu Pancasila, maka perbedaan tersebut akan membuat bangsa Indonesia terpecah belah. Oleh karena itu, Pancasila dijadikan sebagai paradigma pengembangan kebudayaan Indonesia. Yang artinya, Pancasila itu dijadikan asumsi-asumsi dasar dalam pengembangan kebudayaan Indonesia. Sehingga Pancasila merupakan inti kebudayaan Indonesia yang mengandung nilai-nilai budaya Indonesia. D. Pancasila inti kebudayaan Indonesia. Dalam artiannya yang lengkap, kebudayaan adalah keseluruhan pikiran, karya dan hasil karya manusia sebagai anggota masyarakatnya yang tidak berakar pada nalurinya dan hanya dapat dikuasai atau dihasilkan dalam suatu proses belajar. Dalam arti ini, kebudayaan adalah ungkapan kehidupan manusia dan masyarakat yang mengolah alam lingkungannya untuk mempertahankan dan mengembangkan eksistensinya dan mencakup segala perbuatan manusia. Dengan demikian, kebudayaan bukanlah semata-mata hanya sekumpulan barang dan karya kesenian, buku, bangunan, dan lain sebagainya, melainkan juga dan pertama-tama kegiatan manusia seperti membuat alat-alat dan benda-benda tersebut, adat istiadat, tata cara, cara mengasuh anak, sistem-sistem sosial, pranata-pranata sosial, dan lain sebagainya. Kebudayaan haruslah selalu mempunyai nilai hidup, artinya harus selalu mengabdi kepada kehidupan manusiawi dalam rangka meningkatkan mutu hidup itu. Manusia menciptakan teknik-teknik dan organisasi-organisasi termasuk juga negara untuk meningkatkan efisiensi kerja guna mencapai hasil sebanyak mungkin dengan tenaga yang tersedia. Manusia selalu berusaha memperbaiki keduanya itu dalam pembaruan-pembaruan dan penemuan-penemuan baru. Selanjutnya, setiap kebudayaan itu terdiri atas banyak unsur yang biasa dibagi dalam 7 kelompok yang juga biasa disebut dengan universalia budaya atau cultural universals. Yang pertama, ada bahasa. Bahasa merupakan suatu pengucapan yang indah dalam elemen kebudayaan dan sekaligus sebagai alat perantara yang paling utama bagi manusia untuk meneruskan atau mengadaptasikan kebudayaan. Bentuk bahasa dibagi menjadi 2, ada bahasa lisan maupun bahasa tulisan. Yang kedua, ada sistem pengetahuan.
yaitu berkisar pada pengetahuan tentang kondisi alam sekelilingnya dan sifat-sifat peralatan yang digunakannya, dan juga sistem pengetahuan yang meliputi flora dan fauna, ruang pengetahuan tentang alam sekitar, waktu, ruang, dan bilangan, sifat-sifat dan tingkah laku sesama manusia serta tubuh manusia. Yang ketiga, ada sistem kemasyarakatan dan organisasi sosial, yaitu sistem kemasyarakatan atau organisasi sosial yang meliputi kekerabatan, asosiasi, sistem kenegaraan, sistem kesatuan hidup, dan perkumpulan. Yang keempat, ada sistem peralatan hidup dan teknologi, yaitu jumlah dari semua teknik yang dimiliki oleh para anggota dalam suatu masyarakat yang meliputi cara bertindak dan berbuat dalam mengelola dan mengumpulkan bahan-bahan mentah sebagai alat kerja, penyimpanan pakaian, perumahan, alat transportasi, dan kebutuhan hidup lainnya yang berupa material. Yang kelima, sistem mata pencaharian hidup, yaitu segala usaha atau upaya manusia untuk mendapatkan barang ataupun jasa yang dibutuhkan. Keenam, sistem religi, yaitu sistem yang terpadu antara keyakinan dan praktek keagamaan yang berhubungan dengan hal-hal yang suci dan tidak dapat dijangkau oleh akal serta pikiran. Dan yang terakhir, kesenian, yaitu segala hasrat manusia terhadap keindahan ataupun estetika. Bentuk keindahan yang beraneka ragam itu muncul dari sebuah permainan imajinatif dan kreatif. Adapun dalam penjelasan pasal 32 Undang-Undang Dasar 1945 ditandaskan bahwa kebudayaan bangsa ialah kebudayaan yang timbul sebagai buah usaha budinya rakyat Indonesia seluruhnya. Dengan perkataan lain, subjek kebudayaan nasional Indonesia adalah seluruh bangsa Indonesia, bukan hanya suku bangsa ini ataupun suku bangsa itu. Dan dalam GBHN 1978 telah ditetapkan sehubungan dengan kawasan Nusantara bahwa budaya Indonesia pada hakikatnya adalah satu, sedangkan corak ragam budaya yang ada menggambarkan kekayaan budaya bangsa yang menjadi modal dan landasan pengembangan budaya bangsa seluruhnya. Dengan demikian, kebudayaan nasional Indonesia adalah Bhinneka Tunggal Ika, satu tetapi beraneka ragam. Selanjutnya, nilai-nilai moral yang terkandung dalam Pancasila adalah bagian inti kebudayaan nasional Indonesia itu. Moral Pancasila bukanlah semata-mata hanya bagian di samping bagian lain dengan kebudayaan kita, melainkan bagian inti dan jiwanya. Moral Pancasila mengarahkan kebudayaan kita pada tujuannya dan memberikan dimensi manusiawi kepadanya. Berkat peranan Pancasila itu, kebudayaan nasional Indonesia akan dapat memegang peranan yang diharapkan, yaitu sebagai panglima kehidupan bangsa Indonesia. Dalam arti ini, kebudayaan nasional dapat berfungsi sebagaimana strategi kehidupan masyarakat dan negara Indonesia, dan secara demikian menjamin tercapainya tujuan-tujuan nasional kita. Pancasila Dasar Pengembangan Kebudayaan. Sesuai dengan itu, dalam GBHN 1978, kebudayaan nasional terus dibina atas dasar norma-norma Pancasila dan diarahkan pada penerapan nilai-nilai yang tetap mencerminkan kepribadian bangsa dan meningkatkan nilai-nilai luhur. Unsur-unsur dari kebudayaan daerah yang bertentangan dengan Pancasila harus ditolak dan disingkirkan secara berangsur-angsur. Sedangkan unsur-unsurnya yang sesuai dengan sila-silanya dipelihara dan dikembangkan. Dengan perkataan lain, kita harus menolak unsur-unsur yang bertentangan dengan Pancasila, tetapi juga harus bersedia menyerap unsur-unsur positif yang sesuai dengan sila-silanya. Pancasila adalah hasil akulturasi serupa seperti yang telah ditandaskan oleh Presiden Soeharto pada hari ulang tahun ke-24 Parkindo di Surabaya. Pancasila sebenarnya bukan lahir secara mendadak pada tahun 1945, melainkan telah melalui proses yang panjang, dimatangkan oleh sejarah perjuangan bangsa kita sendiri, melihat pengalaman bangsa-bangsa lain, diilhami oleh ide-ide besar dunia dengan tetap berakar pada kepribadian bangsa kita sendiri dan ide-ide bangsa kita sendiri. Dengan perkataan lain, Pancasila adalah pusaka lama yang tumbuh dari jiwa dan kebudayaan bangsa Indonesia, tetapi telah berkembang
di bawah ilham ide-ide besar dunia sehingga dapat menjadi dasar filsafat negara modern. Lagi pula, berfungsi sebagai pangkal pembaharuan lebih lanjut untuk membangun masa depan bangsa yang lebih baik. F. Nilai-nilai kebudayaan yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Apabila kita cermati, sesungguhnya nilai-nilai Pancasila itu memenuhi kriteria puncak-puncak kebudayaan dengan segala fungsinya. Yang pertama, nilai ketuhanan yang Maha Esa. Jelas sangat luas persebarannya di kalangan masyarakat Indonesia yang majemuk dengan keanekaragaman kebudayaan. Mengenai sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Beradab juga merupakan nilai budaya yang dijunjung tinggi oleh segenap warga negara Indonesia tanpa membedakan asal-usul kesukubangsaan, kedaerahan maupun golongannya. Dan sila ketiga, persatuan Indonesia juga merupakan salah satu puncak kebudayaan yang mencerminkan nilai budaya yang menjadi kebulatan tekad masyarakat majemuk di Kepulauan Nusantara untuk mempersatukan diri mereka sebagai satu bangsa yang berdaulat. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, mencerminkan nilai budaya yang luas persebarannya di kalangan masyarakat majemuk Indonesia yang menghargai tinggi kedaulatan rakyat untuk melakukan kesepakatan dalam mencari kebijakan lewat musyawarah. Dan sila terakhir, sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tidak perlu dijelaskan lagi betapa sesungguhnya nilai-nilai keadilan itu menjadi landasan yang membangkitkan semangat perjuangan bangsa Indonesia dalam kemajemukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Dengan demikian, jelaslah bahwa Pancasila itu harus diperlukan bukan sekedar sebagai ideologi politik, melainkan sebagai nilai budaya ini atau core value yang menjiwai kehidupan dan berbangsa sebagai moto serta simbol pengikat persatuan dalam masyarakat majemuk Indonesia yang sedang mengalami perkembangan. Sementara itu, sebagai simbol pengikat persatuan, Pancasila yang terwujud sebagai konfigurasi perangkat nilai budaya inti yang diyakini kebenarannya sebagai acuan bersama, mempunyai nilai integratif dalam masyarakat majemuk yang mempunyai aneka ragam latar belakang kebudayaan. Nilai-nilai Pancasila sebagai satu kesatuan yang utuh harus diutamakan dan dikukuhkan dalam kehidupan masyarakat sehari-hari dan bukan hanya untuk dihafalkan unsur-unsurnya secara lepas dan apabila dipuja-puja sebagai sesuatu yang sakti. Oleh karena itu, Pancasila harus diterjemahkan sebagai kerangka acuan bagi perkembangan peranata sosial dan pengembangan sikap serta pola tingkah laku masyarakat dalam menghadapi tantangan hidup yang penuh dinamika. Adapun kesimpulan dari pembahasan tersebut, dalam pengembangan sosial budaya pada masa ini kita harus mengangkat nilai-nilai yang dimiliki bangsa Indonesia sebagai dasar nilai, yaitu nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Pancasila itu mendasarkan pada nilai yang bersumber pada harkat dan martabat manusia sebagai makhluk yang berbudaya. Pancasila juga dapat mendorong untuk universalisasi, yaitu melepaskan simbol-simbol dari keterikatan struktur. Tetapi yang diperlukan saat ini adalah realisasi nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bermasyarakat. Adapun reaktualisasi Pancasila antara lainnya, yang pertama, jangan menjadikan sebagai tameng kekuasaan, namun sebagai paradigma sosial kerakyatan dan sebagai energi pengambilan kebijakan negara. Kedua, Pancasila dijadikan reproduksi kebijakan negara yang pro-publik. Pancasila adalah sebagai ukuran apakah yang lebih berkuasa, memihak kepentingan rakyat atau justru kepentingan modal asing. Dan yang terakhir, Pancasila itu merupakan ideologi terbaik bagi bangsa ini untuk menghadapi arus desak kepentingan pasar bebas atau neoliberalisme, kepentingan komunalisme ideologi yang anti pluralisme, dan kepentingan elit kekuasaan yang haus keserakahan ekonomi. Yang paling pokok fungsi politik Pancasila sebagai paradigma sosial adalah menjabatani ideologi kelompok yang
saat ini tengah merakit program dan tujuan para pragmatis politik. Dan sekian penjelasan ataupun presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf dan syukran kasiron. Akhirul kalam, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.